Baik, selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya minta maaf mengambil waktu libur kalian, tapi ini juga slide-nya nggak banyak, jadi tidak akan lama-lama. Jadi kita akan hari ini membahas mekanisme pernafasan atau mekanika pernafasan. Terus udah itu juga membahas difusi. Nah, mengenai fisika pernafasannya itu semuanya sudah termasuk di dalam apa yang akan saya sampaikan. Oke, jadi langsung saja, tidak berlama-lama. Next slide, Raihan. Jadi bernafas atau pulmonary ventilation itu sebetulnya yang paling penting adalah terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Di mana inspirasi, sebagaimana udah kita ketahui dari dulu-dulu juga belajar biologi, bahwa inspirasi itu adalah bagaimana udara bergerak masuk ke dalam paru-paru, dan ekspirasi itu adalah ketika fase di mana udara atau gas keluar dari paru-paru. Next slide. Nah, ini adalah tekanan-tekanan yang nanti kita akan bahas gitu ya. Ini sebetulnya termasuk, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada juga fisika daripada pernafasan itu sudah disampaikan di sini gitu ya. Nah, ini adalah hubungan tekanan dengan rongga toraks. Jadi, respiratory pressure itu, tekanan respirasi itu selalu dideskripsikan bahwa dia relatif terhadap tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer ini adalah tekanan yang ada di udara gitu ya, yang mengelilingi kita, yang di luar daripada tubuh kita. Nah, dikatakan tekanan atmosfer ini tekanan atmosfer ini kan dia memiliki nilai memiliki nilai 760 mm air raksa. Nah, selalu saya sampaikan bahwa tekanan udara itu bergerak dari tekanan tinggi masuk ke tekanan yang rendah, begitu juga dengan cairan. Nah, jadi gimana caranya supaya udara bisa masuk ke paru-paru? Maka tekanan pada saat kita respirasi itu harus, pada saat inspirasi harus lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Nah, kalau misalnya ekspirasi itu harus lebih besar daripada tekanan atmosfer. Nah, jadi di sini ada istilah negative respiratory pressure. Nah, dikatakan tekanan respirasi itu negatif kalau misalnya dia kurang dari tekanan atmosfer, lebih kecil daripada tekanan atmosfer, dan dikatakan sebagai positive respiratory pressure kalau misalnya dia lebih besar daripada tekanan atmosfer. Next slide. Nah, jadi ada juga terminologi yang kita kenal sebagai intrapulmonary pressure. Ini adalah tekanan di dalam alveoli, dan kemudian ada intrapleural pressure, ini adalah tekanan di dalam rongga pleura. Ini juga merupakan tekanan yang sangat penting gitu ya. Ini adalah tekanan yang sangat penting dalam mekanika pernapasan. Nah, jadi yang harus saya sampaikan juga adalah bahwa pada kayak misalnya kita kan selalu bilang tuh kalau naik pesawat atau misalnya mendaki gunung ya kan 36.000 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi permukaan laut itu selalu dijadikan patokan gitu. Nah, jadi kalau kalian baca buku dikatakan sea level gitu ya, di atas permukaan laut itu, pada permukaan laut tekanan atmosfer itu nilainya 760 mm air raksa gitu ya. Nah, nanti di difusi gas kita akan belajar hukum Dalton, bahwasanya tekanan
atmosfer ini sebetulnya adalah gabungan dari tekanan masing-masing gas yang merupakan komponen penyusun daripada udara di atmosfer. Seperti itu. Nah, jadi kan dikatakan di slide sebelumnya bahwa tekanan paru gitu ya kan, tekanan respirasi itu selalu apa namanya relatif sama dengan tekanan atmosfer. Jadi kalau misalnya nilainya itu 760 mm air raksa, itu kita sebut sebagai nol gitu. Nah, tadi selalu saya sampaikan dari kemarin pas pelayanan pakar juga sudah saya sampaikan bahwa kalau udara mau masuk ke dalam paru-paru, dia harus lebih kecil dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Nah, lebih kecilnya itu ya kan dia sering lebih kecilnya itu eh, biasanya dia mencapai minus 1 mm air raksa. Nah, ketika minus 1, maka itu disebut sebagai 759 mm air raksa. Kenapa? Karena 760-nya tadi dianggap sebagai nol. Nah, pada saat ekspirasi, tekanannya lebih positif, katanya, maka dia akan naik menjadi 1 mm air raksa. Nah, 1 ini equals-nya terhadap 761 mm air raksa. Nah, sementara tekanan daripada rongga pleura itu relatif negatif gitu ya. Jadi ada negatif respiratory pressure. Salah satu yang salah satu yang berperan dalam hal itu, yang paling berperan adalah tekanan intrapleura. Nah, nilainya selalu 756 mm air raksa. Jadi kalau 760 itu adalah 0, maka tekanan intrapleura selalu disebutkan sebagai minus 4 mm air raksa. Nah, ini tadi udah ya. Next slide, Raihan. Nah, jadi disebutkan di sini tekanan intrapulmoner dan tekanan intrapleura itu selalu fluktuatif gitu ya, tergantung fase dari pernafasannya. Nah, kemudian tekanan intrapulmoner dia biasanya atau selalu gitu ya, dia akan mengekualisasikan atau menyamakan tekanannya itu dengan atmospheric pressure. Kenapa? Karena ada hubungan dari mulai baik itu lubang hidung maupun rongga mulut ya kan, sampai faring, bronkus dan seterusnya sampai dengan alveoli. Nah, karena adanya hubungan tersebut, maka intrapulmonary pressure biasanya akan selalu mengupayakan kesetaraan atau kesamaan dengan atmospheric pressure. Nah, sementara seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tekanan intrapleura itu selalu kurang atau less, pasti lebih kecil dibandingkan dengan tekanan intrapulmoner maupun tekanan atmosfer. Lanjut lagi, Dek. Jadi bukan berarti tekanan intrapleura itu tidak berfluktuatif, dia fluktuatif, tapi selalu dalam kondisi negatif. Maka kalau misalnya nanti dibaca di buku-buku, tekanan intrapleura itu kalaupun dia meningkat, dia tidak pernah disebutkan positif. Kalau misalnya disebut positif, itu berarti sudah patologis. Karena nanti di buku kalian akan selalu membaca less negatif. Jadi kalau misalnya tekanan intrapleuranya kita lagi inspirasi, ya kan, dia itu sekitaran minus 4 mm air raksa, akan tetapi pada saat dia ekspirasi dia akan menjadi less negatif gitu, tapi tidak pernah menjadi positif. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kok dia nggak pernah berusaha mengikualkan dengan tekanan atmosfer? Karena memang dia nggak punya hubungan, tidak ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung antara rongga pleura dengan atmosfer. Kecuali pada kasus pneumotoraks. Jadi kalau misalnya orang kecelakaan gitu ya, terus tiba-tiba
iganya patah kemudian menusuk ke lapisan pleura sehingga terjadilah hubungan antara pleura dengan dunia luar. Nah, kalau misalnya ada hubungan baru dia akan berusaha mengikualkan. Tapi akhirnya apa? Ketika dia menjadi positif nilainya, maka kemampuannya untuk bersifat sebagai suction untuk menarik paru-paru supaya expand itu jadi hilang. Akibatnya paru-paru kemudian menjadi kolaps. Oke, nah sekarang kita lihat. Jadi ada dua daya gitu yang bertindak untuk menarik supaya paru-paru ini jauh dari rongga toraks, tapi akhirnya dia bisa menyebabkan paru-paru ini kolaps. Jadi ada dua faktor gitu ya yang bisa membuat paru-paru itu kolaps. Yang pertama adalah kemampuan natural gitu ya daripada paru atau kecenderungan yang alamiah gitu dari paru untuk recoil. Nah, sebetulnya ini kalau misalnya berjalan normal dan baik-baik saja, sebetulnya kita butuh kecenderungan paru untuk recoil. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ekspirasi, ya kan, ekspirasi itu kan sifatnya pasif. Jadi pada saat inspirasi kita kontraksikan dua otot pernafasan utama, maka udara bisa masuk. Nah, pada saat ekspirasi, kita hanya mengandalkan relaksasi daripada dua otot pernafasan utama dan tendensi daripada paru-paru untuk recoil. Itu. Contohnya kayak penyakit apa kemarin tuh PPOK. Ya kan ketika tendensi daripada paru atau elastisitas daripada jaringan paru itu terganggu, kemudian kemampuan dia untuk recoil diganggu karena ada obstruktif daripada saluran pernafasan, maka apa yang terjadi? Pas orangnya gitu akan menjadi sesak nafas. Kenapa? Karena ada udara yang trap, ya kan? Nah, kemudian akibat dari udara yang trap itu tekanan jadi tidak bisa lebih rendah seperti biasa dibandingkan dengan atmosfer dan seterusnya dan seterusnya. Maka sebetulnya tendensi paru untuk recoil dibutuhkan. Akan tetapi dia juga memiliki kecenderungan untuk paru kolaps. Nah, kemudian yang kedua, surface tension atau tegangan permukaan daripada cairan alveolar. Jadi kalau misalnya kalian tahu alveolus itu kan banyak ya, ada banyak. Nah, masing-masing yang dia ketika bergabung seperti apa anggur itu masing-masing bulat-bulat kecilnya itu dia punya fluid lining. Jadi fluid lining ini adalah cairan yang memang dia melapisi permukaan daripada alveoli. Nah, tapi cairan ini memiliki kecenderungan untuk menarik satu dengan lainnya. Akibatnya apa? Karena tegangan permukaan ini, maka alveoli ini juga memiliki kecenderungan untuk kolaps masing-masing. Jadi jaringan elastis parunya juga punya kecenderungan untuk kolaps. Tegangan permukaan akibat daripada fluid lining yang dia melapisi alveoli ini juga menyebabkan paru-paru cenderung untuk kolaps, ya kan? Nah, akan tetapi ada satu daya yang sifatnya berlawanan, yaitu elastisitas daripada dinding dada yang memiliki kemampuan untuk menarik toraks ke arah depan, gitu ya kan, untuk kemudian tarikannya itu akan juga menarik paru-paru sehingga paru-paru memiliki kemampuan untuk expand, untuk membesar gitu ya. Oke, baik, next slide. Rehan. Oke. Nah, jadi ini sebetulnya gambaran saja ya. Jadi atmospheric pressure itu itulah dia 760 mm air raksa dan dia selalu berusaha menyamakan tekanan intrapulmoner itu selalu berusaha sama gitu. Dan kemudian itu adalah transpulmonary pressure, nilainya adalah 4 mm air raksa.
Oke, kemudian ada intrapleural pressure dan intrapulmonary pressure. Cerita slide yang tadi lagi, jadi kan tadi ada dua daya yang menyebabkan paru-paru recoil, terus kemudian ada opposing forces. Nah, jadi sebetulnya yang mana yang menang gitu, yang mana yang lebih kuat. Nah, jadi pada manusia yang sehat, ya kan, sebetulnya tidak ada yang lebih menang daripada yang lain. Jadi pada orang yang sehat justru kita bisa balancing, tubuh kita bisa menyeimbangkan antara kedua daya tersebut. Jadi kalau memang dibutuhkan daya untuk paru recoil, ya kan, maka itu akan menang pada fase ekspirasi misalnya. Nah, kemudian force untuk apa namanya paru-paru expand itu akan menang ketika pada saat fase inspirasi. Jadi sebetulnya ini adalah sistemnya itu sesuai dengan fase. Nah, ketika ada hal yang terjadi dan itu tidak sesuai dengan fasenya, nah disitulah kita sebut bahwa tubuh kita tidak bisa lagi mengkompensasi dan jatuh ke keadaan patologis. Oke, lanjut slide-nya berikutnya. Nah, paru-paru itu, ya kan, dia bisa kolaps. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kok dia bisa kolaps? Kalau misalnya rongga pleura itu berhubungan baik itu ke atmosfer maupun ke paru-paru. Jadi kolapsnya paru itu biasanya disebabkan oleh karena tekanan intrapleura berusaha mengikualkan tekanannya dengan tekanan intrapulmoner. Nah, jadi ada yang namanya transpulmonary pressure yang menjaga supaya si airways ini, si jalan nafas ini tetap terbuka. Jadi transpulmonary pressure itu merupakan perbedaan antara intrapulmonary pressure dan intrapleural pressure. Itulah mungkin kamu apa namanya pernah baca gitu ya, pas kemarin PPOK kamu pernah baca di textbook. Oke, silakan slide berikutnya. Oh, yang penting yang harus saya sampaikan adalah jumlah cairan pleura di rongga pleura harus dijaga tetap minimal untuk memaintain negatif pressure tadi gitu ya. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba di pleura itu cairannya terlalu banyak gitu oleh satu dan lain hal. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi tekanan intrapleura. Baik, kita masuk ke pulmonary ventilation. Nah, jadi ini merupakan suatu proses mekanik yang tergantung daripada perubahan volume di rongga toraks. Nah, nanti perubahan volume ini dia akan menyebabkan perubahan tekanan juga, yang akhirnya balik-balik lagi seperti yang saya sampaikan, dia akan menuju kepada flow daripada udara atau gas untuk menyamakan pressure. Oke, next slide. Nah, kita lihat hukum Boyles atau hukum Boyle atau Boyle's law. Jadi Boyle's law ini merupakan hubungan antara antara tekanan dengan volume daripada gas, gitu ya. Jadi P1 sama dengan P2 V2. Jadi P-nya ini adalah tekanan dari gas dalam milimeter air raksa, V-nya itu adalah volume dari gas per milimeter kubik. Nah, jadi gini, hukum Boyle ini sebenarnya menyatakan bahwa semakin besar volume dari suatu rongga gitu ya kan, dia akan dia berbanding terbalik dengan pressure, dengan tekanan. Nah, aplikasinya gimana? Kalau misalnya kamu inspirasi, tadi sudah saya sampaikan, inspirasi itu tekanan intrapulmonernya harus kecil, ya kan? Nah, ketika kamu inspirasi, ya kan,
maka kita akan gunakan dua otot utama pernafasan. Yang pertama adalah intercostalis externus, terus yang kedua adalah diafragma. Jadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya musculus intercostalis externus itu kontraksi, maka iga-iga akan elevasi. Maka anteroposterior dia akan membesar. Nah, kemudian kalau diafragma yang tadinya rileks itu berbentuk kubah, pada saat dia kontraksi dia akan mendatar. Maka atas bawahnya juga akan membesar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai volume yang membesar. Nah, sementara volume rongga udah membesar, karena dia berbanding terbalik dengan tekanan, maka tekanan akan mengecil. Nah, ketika tekanan ini lebih kecil daripada tekanan atmosfer, maka udara masuk. Jadi itu aplikasi daripada hukum Boyle. Ya, oke, lanjut lagi deh. Kebalikannya terjadi pada saat fase ekspirasi. Nah, ini dia nih kebiasaan saya bicara lebih cepat dari slide. Maka slide 11 saya anggap sudah saya bicarakan. Next slide lagi, Raihan. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi apa sih sebetulnya events? Apa aja sih yang terjadi pada saat kita inspirasi? Yang pertama, kontraksi daripada inspiratory muscle, yaitu diafragma dan intercostalis externus. Akibat daripada kontraksi itu, maka volume rongga toraksnya meningkat. Ketika volume rongga toraksnya meningkat, maka paru-paru akan stretching. Akibat daripada paru-paru stretching, ya kan, volume meningkat, maka intrapulmonary volume-nya meningkat. Volume intrapulmoner itu meningkat, diikuti dengan intrapulmonary pressure yang kemudian turun sampai dengan minus 1 mm air raksa. Yang kelima, akibat daripada tekanan intrapulmoner lebih kecil daripada tekanan atmosfer, tentu saja udara bisa masuk. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jadi perubahan anteroposterior dan superior inferior dimension. Jadi kalau misalnya dilihat tuh kayak membesar gitu. Oke, next slide. Nah, ini perubahan tekanannya. 3 tekanan penting ya tadi. Intratorakal, intrapulmoner, sama intrapleural pressure. Nah, ini yang dilihatin cuma intrapulmonary pressure dan intrapleural pressure. Nanti bisa dilihat sendiri, dipelajari sendiri. Oke, lanjut lagi deh. Next slide. Nah, ini pada saat ekspirasi, ya kan, pasif karena yang diandalkan hanya inspiratory muscles yang relax, dan kemudian gara-gara relax itu iga-iganya juga dia akan turun dibantu dengan gaya gravitasi juga. Akibatnya rongga toraks volumenya menurun, terus kemudian dibantu lagi dengan elastic lungs recoil yang dia pasif aja kerjanya, dan kemudian akibat daripada itu intrapulmonary volumenya menurun, akibatnya tekanan intrapulmonernya naik sampai dengan positif 1 mm air raksa, akhirnya udara bisa keluar. Lanjut lagi deh. Next slide. Nah, ini yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi otot-otot inspirasi relaksasi mengakibatkan volume rongga toraksnya menurun, elastic lungs recoil secara pasif juga menyebabkan volume intrapulmoner turun, akibatnya intrapulmonary pressure-nya jadi naik sampai positif 1 mm air raksa dan udara bisa keluar. Nah, gambaran berikutnya adalah perubahan daripada antero-posterior dan superior inferior dimensions, dan kalau dilihat dari lateral. Next slide. Oke. Nah, jadi sama juga kayak kamu belajar kardiovaskular bahwa ada faktor-faktor fisik yang juga mempengaruhi ventilasi, yaitu airway resistance. Nah, jadi friksi ini adalah
non-elastic source yang paling utama yang dia mempengaruhi resistensi daripada jalannya udara. Nah, ini adalah rumus hubungan antara flow dengan tekanan dengan resistensi. Resistensi ini biasanya R-nya ini dianggap sebagai radius gitu ya. Nah, jadi F ini flow. Jadi flow itu aliran udara itu dia akan tergantung daripada gradien tekanan dengan R, dengan resisten. Jadi kalau gradien tekanannya makin besar, resistensinya makin kecil, maka airflow-nya juga semakin besar. Oke, next slide. Raihan. Sebentar. Oke. Nah, kemudian jumlah gas yang bergerak, baik itu masuk maupun keluar dari alveoli, itu berbanding lurus dengan gradien tekanan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, gradien tekanan antara atmosfer dengan alveoli itu sangat penting. Nah, sementara aliran gas ini dia berbanding terbalik terhadap resistensi. Jadi semakin besar resisten, ya kan, semakin berat udara untuk mengalir keluar masuk. Nah, disampaikan di sini bahwa resistensi yang paling besar itu adalah ketika paru-paru itu ada di bronkus itu ada di medium size, kayak gitu. Nah, normalnya sebetulnya resistance jalan nafas kita itu sangat kecil. Makanya kamu itu bisa sambil duduk-duduk gitu, kayak nggak nyadar aja bahwa udara tuh udah keluar masuk. Kamu nggak sadar duduk bengong gitu, tanpa kamu sadari bahwa kamu itu sedang bernafas. Ya, nah tapi kalau misalnya resistance-nya itu besar, maka effort kamu untuk bernafas juga semakin besar. Nah, itulah yang kemudian work of breathing-nya itu meningkat, jadi kita jadi sesak nafas. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ini ya, kita lihat tuh puncaknya itu di medium size bronchus. Nah, jadi sebetulnya resistensi jalan nafas itu yang paling yang paling besar itu sebetulnya kalau pada conducting zone. Tapi kalau begitu udah nyampe respiratory zone, dia udah aman. Oke, lanjut. Next slide. Ini saya sampaikan lagi bahwa ketika airway resistance-nya meningkat, maka gerakan bernafas itu menjadi sangat berat gitu. Nah, bahkan pada konstriksi bronkus yang parah gitu, atau bahkan sampai dia obstruksi, itu bisa menyebabkan kematian gitu ya kan. Jadi ventilasi, kemampuan kita bernafas untuk kemampuan kita bernafas untuk bertahan hidup itu jadi hilang gitu. Nah, biasanya ini tuh bisa aja terjadi pada saat serangan asma yang akut, ya. Oke, lanjut. Jadi serangan asma yang akut itu dapat menyebabkan kita berhenti bernafas. Nah, akan tetapi hormonal juga berperan gitu. Jadi kayak pelepasan epinefrin melalui aktivasi daripada sistem saraf simpatis itu sifatnya atau aktivitas keberadaan dia itu akan menyebabkan dilatasi daripada bronchiolus dan mereduksi resistensi jalan nafas. Nah, ini udah kita bahas sedikit tadi alveolar surface tension. Jadi tegangan permukaan itu adalah gaya tarik menarik daripada molekul-molekul yang ada di cairan yang melapisi permukaan daripada alveoli. Oke, nah kemudian cairan yang melapisi permukaan alveolar ini dia selalunya bertindak atau aktivitasnya itu mereduksi
bukan mereduksi, mengecilkan alveoli itu sampai yang paling kecil yang paling mungkin gitu, smallest possible size. Nah, itulah dia makanya paru-paru memiliki kecenderungan untuk kolaps. Nah, akan tetapi ini ya kan bisa diatasi dengan apa? Dengan surfaktan. Surfaktan ini merupakan kompleks lipoprotein yang dapat mereduksi tegangan permukaan dan dia menjaga alveoli itu dari peristiwa kolaps. Ya, nah, jadi makanya bayi tidak bisa dilahirkan kalau misalnya belum cukup bulan. Kenapa? Karena di usia 37 bulan baru dia bisa menghasilkan surfaktan. Kalau misalnya dia enggak lahir dengan surfaktan, maka dia akan menderita infant respiratory distress syndrome. Ini merupakan suatu kondisi yang sering terjadi pada bayi prematur. Kenapa? Karena kalau waktu dia masih janin, dia bernafasnya dengan difusi. Tapi ketika dia keluar dari perut ibunya, dia harus berventilasi. Nah, ventilasi ini dia sangat bergantung pada kemampuan paru untuk expand dan recoil. Nah, ketika paru-parunya nggak bisa expand, ya dia jadi nggak bisa inspirasi. Oke, next slide. Nah, kalau tadi kita cerita kemampuan paru untuk recoil, ini adalah kemampuan paru untuk expand, ya. Jadi lung compliance ini adalah kemampuan paru untuk membesar, melebar, stretching, expanded, gitu ya. Nah, udah gitu apalagi nih specifically. Oh ya, jadi balik lagi ke hukum Boyle tadi, kemudian balik lagi pada peristiwa inspirasi, bahwa ketika paru-parunya bisa expand, maka volumenya meningkat, tekanan intrapulmonernya menurun, diikuti juga dengan tekanan transpulmoner yang menurun juga, sehingga udara bisa masuk. Nah, lung compliance ini kok bisa ya? Dia ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kemampuan distensi daripada jaringan paru, ya kan? Yang kedua, yang opposing force-nya adalah tegangan permukaan daripada alveoli. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemampuan paru untuk berkembang itu hilang. Yang pertama adalah jaringan parut atau fibrosis itu yang terjadi di paru. Contohnya sequelnya orang TB gitu ya kan. Kalau orang TB kan biasanya suka ada fibrosisnya walaupun udah sembuh gitu ya kan. Nah, itu jadi mereduksi kemampuan natural dari paru-paru untuk berkembang. Kemudian yang kedua adalah blokade daripada jalur-jalur atau jalan-jalan nafas yang kecil-kecil. Biasanya itu terjadi kalau misalnya ketumpuk cairan atau mukus. Kemudian reduksi atau pengurangan produksi daripada surfaktan akibat satu dan lain hal. Terus kemudian penurunan fleksibilitas daripada kemampuan rongga toraks untuk berkembang, sehingga ini juga bisa mempengaruhi compliance daripada paru. Oke, lanjut. Contohnya adalah ketika terjadi deformitas pada toraks, terus kemudian osifikasi pada cartilage tulang-tulang rawan yang membentuk kosta, kemudian paralise daripada otot interkostalis. Lanjut. Nah, ini adalah volume paru, jadi ada volume tidal, itu adalah udara yang bergerak keluar masuk, nilainya itu adalah kurang lebih 500 ml, terus kemudian ada inspiratory reserve volume, ini merupakan udara yang dapat diinspirasikan secara paksa melebihi dari tidal volume. Jadi misalnya kamu udah tarik nafas gitu biasa, tapi kamu tarik nafas lebih lagi, nah itu adalah IRV. Nah, kemudian ada ERV, expiratory reserve volume, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mah hafalan ya, tinggal dihafal saja. Lanjut lagi.
Oke, ini adalah gambaran spirometrinya ya. Jadi bisa dilihat apa inspiratory reserve volume itu yang mana, dari mana sampai mana, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut lagi. Yang berikutnya adalah kapasitas pernapasan atau respiratory capacity. Jadi ada inspiratory capacity, ada functional residual capacity dan seterusnya dan seterusnya. Nanti tinggal dihafal saja. Lanjut lagi. Ini adalah nilai normalnya gitu ya. Oke, lanjut aja. Ini adalah apa kayak ringkasannya gitu. Lanjut. Nah, ini kita cerita mengenai volume dead space ya, atau ya dead space lah. Jadi dead space ini nilai totalnya adalah 100 dead space ini terdiri dari dua. Yang pertama anatomical dead space, yaitu volume dari volume apa apa sih ini, ruang rugi ya, ruang mati atau ruang rugi gitu ya kan. Dead space ini adalah yang ada di conducting zone, conducting respiratory passages. Nah, kemudian ada alveolar dead space, ini yang di alveoli. Nah, total dead space ini adalah penambahan daripada alveolar dead space dengan anatomical dead space. Lanjut. Nah, kita ada pulmonary function test. Oh, cerita mengenai dead space tadi, kita taunya bahwa kalau udara masuk tuh volume tidak 500, tapi yang masuk ke dalam paru-paru kita sebenarnya adalah 500 dikurangi dari total dead space tadi yang 150 ml. Jadi sebetulnya total udara yang masuk ke paru itu adalah 350 ml saja. Nah, ini adalah pulmonary function test. Ada alatnya namanya spirometer, nanti kamu belajar waktu skills lab. Ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi fungsi daripada pernafasan. Nah, dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan spirometri, yaitu obstructive pulmonary disease, jadi penyakit obstruksi dan gangguan restriksi. Nah, biasanya kalau penyakit obstruksi dia akan terjadi peningkatan airway resistance. Nah, kemudian kalau restrictive disorders itu dia akan terjadi pengurangan dari total lung capacity akibat daripada perubahan struktur atau fungsional paru. Lanjut lagi deh. Oke, ini apa nih? Ini istilah-istilah ya. Total ventilation adalah jumlah gas yang masuk, jumlah yang keluar masuk per menit. Kemudian ada force vital capacity, ini adalah udara yang dipaksa untuk dikeluarkan setelah kamu ambil nafas yang dalam. Kemudian ada force expiratory volume, ini jumlah daripada gas yang dikeluarkan selama waktu tertentu gitu ya, interval waktu tertentu dari FVC. Nah, tapi biasanya untuk pulmonary function test ini adalah hal-hal yang kita perhatikan gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi biasanya peningkatan total lung capacity, kemudian force residual capacity, kemudian functional residual capacity, kemudian residual volume itu biasanya terjadi sebagai akibat daripada penyakit yang obstruktif. Nah, sementara kalau misalnya penurunan di VC, TLC, FRC, dan RP ini, dia menggambarkan bahwa ini adalah penyakit yang restriktif. Jadi biasanya untuk pulmonary function test, kita lihat yang penting-penting aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah alveolar ventilation. Biasanya kamu kalau apa namanya vital sign, kamu lihat frekuensi pernafasannya berapa kali nafas selama 1 menit. Nah, jadi alveolar ventilation rate itu atau kecepatan respirasi itu dia merupakan hasil perkalian frekuensi dikali volume tidal dikurang dead space. Jadi frekuensi biasanya berapa?
6 sampai 9 gitu ya misalnya, itu dikali dengan volume tidal dikurangi dead space volume itu kan 350 mililiter. Nah, jadi biasanya frekuensi dikali itu gitu. Nah, dikatakan di sini bahwa kalau misalnya pernafasannya pelan tapi dalam, dia akan meningkatkan AVR gitu. Tapi kalau misalnya pernafasannya cepat tapi dangkal, itu akan menurunkan AVR. Lanjut. Nah, ini efeknya ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya normal tapi dalam atau slow tapi dalam, cepat tapi dangkal. Nah, ini bisa dilihat lah ini kurang lebih efektivitas daripada ventilasinya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya yang paling efektif adalah bernafasnya pelan tapi dalam. Karena efektivitasnya bisa sampai 85%. Lanjut. Ini adalah non-respiratory air movement ya. Jadi kalau misalnya tadi kita tahunya adalah inspirasi, ekspirasi, tapi ternyata ada yang juga udara bisa keluar masuk, tapi akibat daripada refleks. Jadi contohnya adalah batuk, bersin, nangis, ketawa, cekukan, dan menguap. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau batuk itu biasanya kita akan menarik nafas yang dalam dulu, baru glotis tiba-tiba menutup, maka udara terperangkap, gitu ya kan, maka kemudian dia akan dikeluarkan dengan sifat yang eksplosif gitu. Jadi batuk itu suaranya kuat dan sifatnya explode gitu ya. Nah, bersin kurang lebih sama dengan batuk, akan tetapi dia menggunakan apa namanya nervus, sorry ya, aferen-aferennya itu dia pakai nervus trigeminus. Nah, sementara menangis itu dia inspirasi yang diikuti dengan pelepasan udara, tapi ekspirasinya itu short expiration. Jadi sebetulnya tergantung nangisnya sih. Ada orang yang nangis tapi ekspirasinya memanjang. Ada orang yang nangisnya eh, terseduh-seduh, ekspirasinya jadi memendek gitu ya. Nah, kemudian kalau ketawa itu sebetulnya sama dengan nangis. Nah, kemudian kalau cekukan yang kita percaya bahwa itu akibat daripada iritasi nervus vagus, itu adalah inspirasi yang tiba-tiba yang diakibatkan oleh spasme daripada diafragma kayak gitu. Oh sorry, bukan nervus vagus tapi iritasi daripada diafragma dan nervus phrenicus yang dia menginnervasi diafragma. Oke, kemudian suara yang ditimbulkan itu akibat daripada udara yang diinspirasikan kemudian menyentuh atau menabrak si pita suara. Nah, kemudian kalau menguap itu merupakan inspirasi yang sangat dalam, kemudian diikuti dengan rahang yang terbuka lebar, hati-hati. Tapi kalau dulu kita percaya bahwa itu di-trigger daripada oksigen pressure yang menurun atau kadar oksigen yang rendah dan di apa namanya di darah gitu ya kan yang kemudian berpengaruh kepada otak, tapi ternyata nggak seperti itu gitu ya kan. Masih dicari kira-kira menguap ini kenapa belum ada alasan pastinya gitu. Tapi menguap ini juga mempengaruhi normal ventilasi. Oke, saya rasa slide yang mekanika pernafasan sudah habis. Kita lanjut aja ke difusi gas. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Raihan, tolong slide-nya.
Baik. Jadi ini adalah apa ya, difusi atau proses pertukaran gas antara darah, paru dengan jaringan. Lanjut deh, Rehan. Nah, jadi ini merupakan basic propertinya gitu ya. Jadi hukum Dalton seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi disebutkan bahwa total pressure itu sebetulnya tekanan total itu sebetulnya dia merupakan dia dihasilkan oleh macam-macam gas gitu yang merupakan penyusun daripada udara yang ada gitu. Jadi kalau misalnya atmosfer ya total tekanan atmosfer itu merupakan hasil dari masing-masing tekanan komponen gas-gas penyusun yang kemudian ditambahkan. Maka partial pressure itu dari masing-masing gas itu biasanya dia akan berbanding lurus dengan persentasenya dari campuran tersebut gitu. Oke, lanjut next slide. Nah, jadi contohnya gini. Kalau misalnya di atmosfer ya yang paling banyak adalah nitrogen. Gitu. Begitu juga di paru-paru ya. Nah, contohnya nitrogen persentasenya 78,6 di atmosfer di permukaan laut. Maka partial pressure-nya adalah 597. Kenapa? Karena kita anggap total pressure-nya itu adalah 760. Jadi 78,6% dikali 760 dapatlah 597. Nah, oksigen 20,9 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di atmosfer nilai 760 mm air raksa itu berdasarkan hukum Dalton tadi, kita mengacu ke hukum Dalton, nilai 760 itu komponennya ya seperti yang kamu lihat di situ. Nah, sementara ketika dia udah masuk ke paru-paru, dalam hal ini alveoli, nilainya 760 mm air raksa juga, akan tetapi persentasenya berubah. Nah, ketika persentasenya berubah, oksigen menjadi lebih kecil, CO2 persentasenya justru jadi lebih besar, air demikian juga jadi lebih besar. Maka totalnya tetap 760, tapi partial pressure dari masing-masing gas ini berubah sesuai dengan persentasenya. Lanjut. Oke, itu tadi cerita hukum Dalton mengenai percampuran gas dan apa namanya partial pressure. Nah, ini kita cerita mengenai hukum Henry. Jadi dia menyebutkan bahwa ketika campuran dari si masing-masing bermacam gas ini kemudian berkontak dengan cairan, maka ya kan masing-masing gas dia akan larut dalam cairan itu berbanding lurus dengan partial pressure-nya. Oke, tapi jumlah gas yang akan larut itu juga tergantung pada kemampuannya untuk larut atau daya larutnya. Nah, jadi berbagai macam gas nih yang menyusun atmosfer dan kemudian akhirnya masuk paru-paru kita itu memiliki beda-beda daya larut. Jadi yang paling larut tuh adalah karbon dioksida. Nah, kemudian oksigen dia hanya 1/20 kelarutan daripada karbon dioksida, bahkan nitrogen itu dia tidak soluble di dalam plasma. Oke, lanjut. Pada kondisi kesetimbangan, tekanan parsial dalam fase gas dan fase cairan itu sebenarnya sama. Tapi jika tekanan parsial gas itu kemudian menjadi lebih besar dalam fase cairan daripada fase gas, maka beberapa molekul gas terlarut dia akan masuk kembali ke fase gas, akan balik dia ke fase gas, keluar dari darah dan memasuki udara. Nah, kenapa kok kita dari gas jadi cerita-cerita cairan? Ya, kenapa? Karena pada saat kamu internal respiration itu adalah proses perpindahan dari alveoli yang notabene bentuknya gas, ya kan, ke darah yang bentuknya adalah cairan. Jadi ini kamu harus tahu. Oke, lanjut lagi. Jadi
disebutkan di sini bahwa arah dan jumlah daripada gerakan gas tersebut itu ditentukan oleh tekanan parsial dalam dua fase. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa situasi fleksibel inilah yang kemudian terjadi ketika gas bertukar dari paru-paru dan jaringan. Kenapa? Karena harus lewat darah. Nah, jadi misalnya ketika PCO2 di kapiler paru itu lebih tinggi tekanannya dibandingkan dengan di paru, ya kan? Maka CO2 itu, ya kan, walaupun dia datangnya dari cairan gitu, dari tempat yang dipenuhi oleh cairan, ketika dia itu apa namanya, merupakan suatu solut gitu, zat terlarut, dia bisa tetap berdifusi keluar dari darah dan masuk ke alveoli gitu. Jadi kalau misalnya tekanannya pas lagi lebih tinggi gitu, ya udah dia bisa berubah bentuknya dari bahan terlarut kemudian kembali ke bentuk gas untuk dia berpindah ke tekanan yang lebih rendah. Lanjut. Nah, berapa banyak dari gas yang bisa larut di dalam larutan, ya kan, itu juga tergantung pada temperatur daripada liquidnya tersebut. Nah, ketika temperatur liquid ini meningkat, maka daya kelarutan gas tersebut justru menurun. Jadi berbanding terbalik. Oke, lanjut. Bentar ya. Oh, jadi kayak tadi tuh contohnya misalnya apa ya, yang dia itu bisa dari zat terlarut jadi gas. Oh, contohnya gini, misalnya kamu minum soda, ya kan? Kamu buka nih soda kamu, misalnya apa ya? Soda lah gitu. Nggak usah ini. Jadi pertama kali kamu buka, ya kan, soda itu kan sebetulnya kan carbonated water gitu ya katanya. Nah, jadi air yang terkarbonasi. Nah, jadi begitu kamu buka pertama, kamu minum tuh sodanya masih kencang kali gitu ya kan. Akan tetapi ketika kamu buka terus, ya kan, maka karena tekanan gas atau tekanan gas di dalam air soda kamu ini lebih besar, maka gas yang tadinya merupakan zat terlarut di dalam air itu, kemudian dia akan pindah ke atmosfer karena dianggap tekanan dia lebih tinggi. Selalu kalau ada hubungan dia akan selalu berusaha untuk menyamakan. Nah, begitu lama kamu tinggal air soda kamu, begitu kamu minum sodanya sudah hilang. Itu contoh pertama. Yang kedua, contohnya lagi adalah kalau itu kan kita bisa taste gitu, bisa rasa. Yang kedua, yang kamu bisa juga merasakan tapi tidak dengan lidah kamu, tapi dengan penciuman kamu adalah kayak misalnya minyak kayu putih gitu. Minyak kayu putih. Apa namanya? Pokoknya air yang berbau gitu, yang ada molekul baunya gitu. Jadi gasnya tadi dia akan eh, pindah beserta dengan molekul-molekul harumnya itu. Jadi kalau misalnya kamu buka minyak wangi misalnya gitu ya kan, terus tiba-tiba ruangan jadi wangi semua, atau misalnya kamu buka minyak kayu putih gitu ya kan, terus kemudian ruangan jadi wangi minyak kayu putih semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat mengenai hyperbaric oxygen chambers. Ini biasanya oh sorry, ini merupakan aplikasi klinis daripada hukum Henry. Jadi chamber ini terdiri daripada uh, tekanan terdiri dari oksigen, gas oksigen dengan tekanan yang tinggi, lebih tinggi dari 1 atmosfer, dan kemudian dia digunakan untuk apa ya, memaksa supaya orang atau pasien yang sedang membutuhkan ini menghirup oksigen lebih banyak. Nah, biasanya ini dia jadi terapi
non-farmaka pada pasien yang menderita keracunan karbon monoksida. Jadi kayak misalnya mungkin bapak-bapak pemadam kebakaran gitu ya kan, atau justru korban kebakarannya gitu kan. Nah, kemudian bisa juga pada pasien yang menderita kerusakan jaringan akibat daripada terapi radiasi. Hiperbarik juga sekarang sering digunakan untuk membasmi atau untuk mengobati gangren. Karena apa? Kita tahu bahwa gangren ini biasanya dia disebabkan oleh bakteri yang anaerob. Jadi diharapkan dengan tekanan oksigen yang levelnya tinggi, gitu ya kan, dia bisa dimatikanlah si bakteri anaerob ini. Nah, jadi tapi harus hati-hati. Dikatakan di sini bahwa walaupun bernafas gas oksigen itu sampai di tekanan 2 atmosfer itu merupakan suatu problem, ya kan? Tapi itu tidak merupakan problem kalau dia short periodenya pendek. Tapi bisa juga toksisitas oksigen seperti yang kamu belajar juga itu terjadi ketika oksigennya itu lebih dari 2,5 sampai dengan 3 atmosfer gitu ya. Baik, lanjut. Jadi kalau kita lihat si hukum Dalton tadi, ya kan, terus kita lihat skemanya, kan kita melihat perbedaan komposisi antara udara yang ada di atmosfer dan udara yang ada di alveoli. Jadi atmosfer itu kebanyakan oksigen dan nitrogen, sama sebetulnya alveoli juga. Akan tetapi di alveoli ini ternyata karbon dioksida dan airnya itu meningkat. Nah, kenapa kok bisa beda antara udara yang di atmosfer dengan udara yang di paru? Padahal yang kita hirup dia-dia juga. Nah, jadi perbedaan ini diakibatkan oleh karena proses perubahan atau bukan perubahan, proses pertukaran antara paru-paru dan darah gitu ya. Jadi proses pertukaran gasnya ini kita nggak bisa gini, kita lagi inspirasi, tunggu jangan proses difusi dulu, itu nggak pernah terjadi. Jadi bagaimana kita inspirasi itu selalu simultan dengan proses difusi. Nah, akibatnya apa? Terjadi percampuran antara gas atau udara yang baru masuk dengan udara lama yang mau keluar. Ya, makanya beda dia konsentrasinya, persentasenya. Nah, kemudian kenapa airnya jadi lebih banyak? Ya karena udara yang mau masuk ke dalam paru-paru kita itu biasanya dilembabkan dulu di rongga hidung. Jadi proses percampuran antara udara yang lama dengan yang baru dan proses pelembapan udara pada saat dia melewati conducting zone itu juga berpengaruh pada persentase dan konsentrasi yang akhirnya ujung-ujungnya ke tekanan parsial gas. Oke, lanjut. Nah, jadi kita kenal ada dua, external respiration, internal respiration. Nah, kalau external respiration ini adalah proses pertukaran gas antara atmosfer dengan paru-paru. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan oksigen dan karbon dioksida melewati respiratory membrane. Jadi, yaitu apa aja? Ketebalan dan luasnya area permukaan respiratory membrane. Kemudian yang kedua, gradien daripada tekanan parsial dan juga kelarutan suatu gas. Yang ketiga, keselarasan antara ventilasi alveolar dengan pulmonary blood perfusion. Lanjut. Jadi eh, eh, respiratory membrane biasanya ketebalannya itu hanya 0,5 sampai dengan 1 mikrometer saja. Ketebalan inilah yang dia menyebabkan efisiensi proses pertukaran gas. Tapi kalau dia makin tebal, dia makin sulit bertukar gasnya. Nah, kemudian
total area permukaan pada laki-laki sekitar 90 meter persegi, kurang lebih 40 kali daripada luas kulitnya seseorang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketebalan ketika terjadi penebalan, ya kan, atau misalnya paru-paru ini terendam air atau terjadi udem, disinilah kemudian proses pertukaran gas menjadi tidak adekuat dan akhirnya tekanan parsial oksigen juga menjadi sangat berkurang. Oke, lanjut. Semakin besar atau semakin luas area permukaan daripada respiratory membrane, maka akan semakin banyak gas yang dapat berdifusi melalui respiratory membrane ini dalam satu periode waktu. Nah, jadi ada hal yang contohnya misalnya emfisema gitu ya kan, ini akan menyebabkan penurunan area permukaan daripada respiratory membrane sehingga proses pertukaran gasnya juga menjadi tidak adekuat. Lanjut lagi, Dek. Jadi, sorry, kembali apa yang tadi, nggak usah balik slide-nya, di situ aja. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit baru yang secara drastis dia akan mereduksi area permukaan daripada si alveoli. Ya, contohnya itu emfisema gitu ya kan, terus kemudian tumor, kemudian adanya mukus atau inflammatory material gitu ya kan, dia akan mereduksi surface area. Oke, nah kemudian ini gradien tekanan parsial dan gas dan kelarutan gas. Jadi partial pressure oksigen di darah vena itu adalah 40 mm air raksa. Sementara tekanan parsial oksigen di alveoli itu 104 mm air raksa. Nah, akibat jadi gradien antara 104 dengan 40 itu kan lumayan besar ya. Jadi gradien yang besar ini, yang tajam ini gitu ya kan, dia akan menyebabkan tekanan parsial daripada oksigen itu dia akan mencapai kesetaraan hanya dalam waktu 0,25 detik. Nah, walaupun darah itu apa namanya bergerak itu sorry 3 kali lebih cepat gitu ya kan, pokoknya darah itu bisa bergerak 3 kali lebih cepat 0,75 second melalui kapiler pulmoner, tapi dengan kecepatan dengan gradien tekanan ini ya kan dan kecepatan oksigen untuk mencapai equilibrium, walaupun darah bergerak 0,75 detik gitu ya kan, tapi tetap walaupun darah bergerak cepat, tapi darah yang lewat-lewat itu tetap bisa secara adekuat dioksigenasi. Lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa walaupun karbon dioksida memiliki partial pressure gradien yang lebih rendah, tapi ingat kembali bahwa kelarutannya adalah 20 kali lipat daripada oksigen. Ya kan? Nah, akibat kelarutannya 20 kali lipat daripada oksigen, jadi walaupun gradien tekanannya itu tidak setajam oksigen, tapi dia juga bisa berdifusi dalam jumlah yang sama dengan oksigen. Lanjut. Nah, ini adalah apa namanya partial pressure gradient. Kalian bisa lihat ya bahwa untuk partial pressure gradient di apa namanya di paru-paru tuh oksigen ada 160, terus kemudian dari CO2-nya cuma 0,3, tapi proses perpindahannya itu di kemana nih? Alveoli paru itu ada 104 dan PCO2-nya 40 mm air raksa. Nanti bisa dilihat lah, ini sebetulnya gambaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi
kamu lihat udara yang masuk gitu ya, tuh kiri atas tuh udara yang masuk, kemudian yang di kanan adalah yang ada di paru-paru. Oke, nah yang di kiri oksigennya lebih banyak dibandingkan yang di paru, maka oksigen bisa masuk, ya kan? Nah, kemudian CO2-nya lebih tinggi daripada yang di atmosfer, maka CO2-nya keluar. Jadi nanti kamu bisa lihat. Ini karena di slide kecil, nanti bisa kamu zoom-zoom aja. Oke, sorry. Baik, lanjut lagi. Nah, ini cerita yang tadi, bahwa dalam 0,25 detik, oksigen itu bisa mencapai equilibrium. Nah, walaupun darah itu juga geraknya cepat, ya, tapi tetap saja setelah 0,25 maka dia akan fully oxygenated si darahnya tadi, tetap teroksigenasi secara adekuat. Lanjut lagi. Nah, ini adalah ventilation perfusion coupling. Jadi kalau misalnya tadi kita cerita bahwa salah satu hal yang menyebabkan proses difusi gas itu berjalan adekuat adalah keselarasan antara ventilasi, keselarasan flow dari ventilasi dan perfusi. Nah, ventilasi ini apa? Ventilasi ini adalah jumlah gas yang mencapai alveoli, sementara perfusi ini adalah aliran darah yang mencapai alveoli. Jadi mesti, karena dia harus selaras, maka dia harus diregulasi secara benar gitu supaya proses difusi gas itu menjadi efisien. Nah, jadi kontrol PO2 perfusion itu akibat daripada dilatasi dan konstriksinya arteriol. Jadi PO2 itu bergantung pada vasokonstriksi dan vasodilatasi, dalam hal ini arteriolar. Nah, kalau PCO2 kontrolnya itu oleh bronkodilatasi dan bronkokonstriksi. Lanjut, slide berikutnya, Raihan. Nah, ketika alveolar ventilation itu tidak adekuat, maka tekanan parsial oksigen lokal itu akan menjadi rendah. Kenapa? Karena darah itu, ya kan, mengambil oksigen itu lebih cepat daripada kemampuan kita bernapas. Jadi belum lagi masuk oksigen yang baru, tapi darahnya udah full oxygenated, kayak gitu. Nah, akibatnya kalau misalnya udah kayak gini, maka arteriolnya harus konstriksi supaya dia supaya dia tidak terlalu cepat mengambil oksigen, ya kan, sehingga dia bisa diselaraskan dengan oksigen yang masuk, supaya PO2 yang tadinya rendah secara lokal dia bisa kembali ke apa namanya, ke nilai partial pressure yang normal kembali, kayak gitu. Nah, kemudian di sini di alveoli ketika ventilasi itu maksimal, maka tekanan parsial oksigen yang tinggi akan menyebabkan dilatasi daripada pulmonary arteriole, dan kemudian aliran darah menuju pulmonary capillaries yang terasosiasi akan meningkat. Lanjut. Oke, jadi ini gambarannya ya, bahwa kalau misalnya terjadi mismatch, nggak selaras antara ventilasi dan perfusi. Nah, di sini yang sebelah kiri menunjukkan kalau misalnya terjadi penurunan ventilasi yang diikut dan atau, ya kan, bisa bersamaan atau justru sendirian gitu. Jadi misalnya penurunan ventilasi diikuti dengan peningkatan perfusi yang akan menyebabkan akhirnya lokal tekanan parsial PO2-nya meningkat dan lokal oksigennya turun, maka pulmonary arterioles akan konstriksi, sehingga dia akan terus konstriksi sampai dia matching lagi antara ventilation dengan perfusion, kayak gitu. Nah, begitu juga sebaliknya di gambar yang kanan. Oke, lanjut deh.
Nah, ini kalau misalnya bronkus, dia akan dilatasi, tunggu ya, belum servicing areas. Nah, jadi ketika tekanan parsial CO2 secara lokal tiba-tiba meningkat, maka bronchiolusnya akan mengalami dilatasi. Sehingga CO2-nya yang tinggi tadi dapat dieliminasi keluar dari tubuh secara cepat. Nah, kalau misalnya PCU2-nya rendah, maka bronchiolusnya akan konstriksi. Lanjut. Nah, ini adalah balancing, ventilation, dan perfusinya. Jadi perubahan diameter daripada lokal bronchiolus dan arteriolus itu dia akan sinkronisasi dengan ventilasi alveolar dan perfusinya. Nah, ketika terjadi ventilasi alveolar yang tidak adekuat atau poor ventilation, itu akan menyebabkan low oxygen dan peningkatan karbon dioksida kadarnya di alveoli. Maka akan terjadi konstriksi arteriol pulmonal dan bronkusnya dilatasi sehingga blood flow dan air flow dia akan mencapai homeostasis kembali. Kemudian peningkatan tekanan parsial dari oksigen dan penurunan tekanan parsial dari CO2 di alveoli akan menyebabkan bronchiolus konstriksi dan kemudian menyebabkan aliran darah itu dia ke pulmonary capillaries. Oke, lanjut lagi, Dek. Ini kayaknya slide terakhir barangkali ya. Ini adalah faktor yang mempromot bagaimana perubahan pertukaran gas antara kapiler sistemik dengan sel-sel di jaringan. Sebetulnya sama aja persis seperti yang terjadi di paru. Jadi partial pressure dan gradient difusi itu harus harus bolak-balik gitu ya kan. Nah, kemudian pokoknya prinsipnya adalah kalau mau pindah dia harus dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi kalau misalnya CO2 dari kapiler sistemik pasti besar tekanannya. Kenapa? Karena kita habis metabolisme ya kan, waste produknya salah satunya adalah CO2, maka CO2-nya akan tinggi di pembuluh darah kapiler sistemik. Ketika dia mau masuk ke paru, di paru partial pressure-nya lebih rendah, maka dia akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada lah ya. Kali kuliah pas libur gini aja udah bikin males, apalagi nanya. Pasti lebih malas lagi. Baik, tolong open cam adik-adik.